Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 pengantar sistem operasi kelas B1 teori. Di sini kami akan mempresentasikan terkait materi Dining Philosopher's Problem. Bisa di next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari saya sendiri yaitu Akbar Sarun Joyono dengan NIM 434231028. Saya Salina Rizka Manatuah dengan NIM 434231005. Saya Kristia Wayuha Natalia Erfahri dengan NIM 434231036. Saya Inung Rodlia dengan NIM 434231063. Saya Lutfino Atala Pratama dengan NIM 434231075. Next. Oke. Pendahuluan. Dalam ilmu komputer, terutama pada mata kuliah sistem operasi, kita mempelajari bagaimana cara sistem mengelola beberapa proses sekaligus atau bisa disebut konkurensi. Dan bagaimana cara mengatur sinkronisasi antar proses agar tidak terjadi konflik. Sehingga pada suatu sistem bisa menjalankan proses tanpa terhalang satu masalah apapun. Salah satu studi kasus yang terkenal terkait permasalahan ini adalah Dining Philosopher's Problem, di mana masalah ini pertama kali diusulkan oleh Edgar Dijkstra sebagai cara untuk menjelaskan tantangan resource sharing atau berbagi sumber daya dan juga menghindari potensi deadlock dalam suatu sistem operasi. Next. Nah, Dunning Philosopher's Problem ini adalah masalah klasik dalam bidang computer science, terutama dalam topik konkurensi atau parallel computing. Masalah ini menggambarkan situasi di mana beberapa proses atau threads yang saling berbagi sumber daya harus berkomunikasi untuk menghindari konflik atau deadlock. Dining Philosopher's Problem ini menggambarkan situasi sebagai berikut. Yang pertama, di mana ada 5 filsuf yang duduk mengelilingi meja bundar. Kedua, di antara masing-masing filsuf terdapat satu garpu sehingga total ada 5 garpu. Kemudian para filsuf hidup dalam 2 kegiatan utama. Yang pertama yaitu berpikir atau tidak memerlukan garpu. Yang kedua yaitu makan atau tidak membutuhkan 2 garpu. Satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan mereka. Oke, sekarang tujuan dari permasalahan ini itu bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengatasi 3 tantangan utama dalam konkuren programming. Yang satu itu adalah deadlock, kondisi ketika semua visuf menunggu sumber daya atau garpu secara bersamaan sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan proses makan. Yang kedua, starvation, kondisi ketika salah satu atau beberapa visuf terus-menerus tidak mendapatkan kesempatan untuk makan. Yang ketiga itu liveness, memastikan sistem tetap aktif dan memberikan setiap filsuf kesempatan untuk makan dalam waktu tertentu. Next. Analog dengan sistem operasi. Dining philosopher problem adalah analogi yang sering digunakan dalam sistem operasi untuk menunjukkan tantangan dalam mengatur thread atau proses yang bersaing untuk sumber daya terbatas. Setelah itu mencegah deadlock dan starvation pada sumber daya yang dibutuhkan beberapa proses dalam satu waktu. Pada sistem operasi, contoh masalah seperti ini termasuk file akses atau akses file bersama, pengguna perangkat keras bersama seperti printer dan manajemen memori bersama. Next. Nah, yang materi selanjutnya itu ada pendekatan untuk menyelesaikan Dining Philosopher's Problem. Ada beberapa pendekatan untuk mengatasi masalah ini, yaitu yang pertama menggunakan semaphores. Nah, menggunakan semaphores ini untuk membatasi berapa banyak filsuf yang dapat mengambil garpu dalam satu waktu. Misalnya itu setiap filsuf hanya diizinkan mengambil garpu jika kedua garpu di sisi kiri dan kanan tersedia. Nah, ini tuh menggunakan binary semaphores atau mutex untuk setiap garpu yang memastikan bahwa hanya satu filsuf yang bisa memegang garpu tersebut pada waktu tertentu. Nah, yang kedua itu ada algoritma dengan aturan asimetris yang gunanya untuk menghindari deadlock. Lalu
Yang ketiga, ada membatasi jumlah filsuf yang makan secara bersamaan. Jadi, sistem akan mengizinkan 4 dari 5 filsuf untuk duduk dan makan bersama dengan mengurangi jumlah maksimum filsuf yang dapat makan secara bersamaan. Sistem ini dapat mencegah situasi di mana kelima filsuf menunggu sumber daya yang tidak ada. Nah, yang keempat, memperkenalkan kondisi waktu tunggu atau time out. Jadi, dalam beberapa implementasi, kita itu bisa menambahkan kondisi time out untuk menghindari starvation. Nah, jika filsuf menunggu terlalu lama untuk makan, dia itu bisa berhenti menunggu dan kembali berpikir. Setelah beberapa waktu, filsuf mencoba kembali untuk mengambil kedua garpu di sebelah mereka. Next. Oke, untuk yang selanjutnya ada studi kasus dalam sistem operasi. Banyak sumber daya yang terbatas dan digunakan secara bersama oleh beberapa proses. Beberapa contoh penerapan konsep dining filosofer dalam dunia nyata meliputi yang pertama yaitu akses ke printer yang hanya dapat digunakan oleh satu pengguna dalam satu waktu. Yang kedua yaitu penguncian file ketika beberapa proses mencoba membaca atau menulis ke file yang sama secara bersamaan. Yang terakhir yaitu menggunakan buffer atau memori bersama dalam lingkungan multi-threading. Next. Nah, untuk kesimpulannya yaitu dining philosopher problem adalah salah satu masalah klasik dalam concurrent programming yang mengajarkan kita cara menghadapi tantangan sinkronisasi dan menghindari deadlock dalam sistem operasi. Dengan mempelajari solusi dalam masalah ini, kita dapat memahami pentingnya. Yang pertama yaitu mengatur akses sumber daya dalam proses yang berjalan secara bersamaan. Yang kedua yaitu menghindari kondisi yang menyebabkan deadlock dan starvation. Untuk yang terakhir yaitu menerapkan solusi yang efisien dalam sistem operasi atau sistem yang memiliki sumber daya terbatas. Oke, baik. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami terkait materi tentang Dining Philosopher's Problem dan juga mungkin dari teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan bisa tulis di kolom komentar. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.